Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi masyarakat aneka bahasa. Saya Sauti Alawiyah dan teman saya Majuri. Sebelum pada materi, di sini saya akan membahas sedikit tentang masyarakat aneka bahasa. Masyarakat aneka bahasa yaitu adalah suatu wilayah yang dihuni masyarakat dengan beragam bahasa. Jadi di dalam suatu daerah atau suatu negara itu memiliki beragam macam bahasa. Seperti di Indonesia sangat banyak ragam dari bahasa yang digunakan setiap wilayah, setiap daerah. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Majuri. Baik, kelompok kami akan menjelaskan masyarakat aneka bahasa, yang mana di masyarakat aneka bahasa ada kata nasionalisme dan anion. Apa itu nasionalisme? Menurut Hornby, mengartikan bahwa nasionalisme terdiri dari kata nasional yang berarti bangsa, dan isme berasal dari kata Inggris berarti paham, yang mencintai dan mendukung negaranya. Maksudnya gimana? Setiap pribadi, tingkatan yang tertinggi dalam pribadi manusia adalah kecintaannya dan ketaatannya terhadap negara. Nasion adalah suatu politik teritorial atau sebagian besar atau semakin menjadi di bawah kontrol nasionalitas tertentu. Peran bahasa dalam nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan yang berkembang dan mendukung nasionalitas. Menurut Firman, peranan bahasa dalam nasionalisme sebagai rantai penghubung antara kejayaan lampau dan keautentikan. Oleh Harbin dan Mathiot pada tahun 1956 disebut sebagai fungsi menyatukan dan sekaligus memisahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang keanekabahasaan sebagai masalah. Kesulitan komunikasi dalam suatu negara dapat menjadi rintangan bagi kehidupan ekonomi dan industri serta gangguan sosial. Kesulitan tersebut yang sering dialami oleh negara aneka bahasa. Masalah yang muncul ialah masalah pemilihan atau penyeleksian bahasa nasional. Di sini ada beberapa contoh negara dengan masyarakat aneka bahasa. Seperti Indonesia, India memiliki 14 bahasa. Filipina memiliki 6 bahasa regional. Nigeria memiliki 3 bahasa regional. Dan Kanada memiliki 4 bahasa. Bahasa Inggris, Prancis, Indian, dan Eskimo, serta Amerika memiliki 10 bahasa. Jadi masalah yang dialami oleh negara aneka bahasa yaitu pemilihan dan penyeleksian bahasa untuk digunakan sebagai bahasa nasional. Dan selanjutnya yaitu adalah efek keanekabahasaan kemasyarakatan. Bangsa aneka bahasa mempunyai masalah-masalah yang tidak ada dalam bangsa eka bahasa. Eka bahasa yaitu hanya memiliki satu bahasa. Kemungkinan bangsa eka bahasa itu bisa lebih beruntung. Efek semacam itu harus ditunjukkan melalui indikator tertentu. Seperti bangsa eka bahasa dari segi ekonomi lebih baik dibandingkan bangsa aneka bahasa. Dan bangsa aneka bahasa dalam derajat keragaman bahasa itu lebih baik meskipun ekonomi berskala rendah. Dan efek itu ditimbulkan akibat
adanya masyarakat aneka bahasa, munculnya masyarakat bilingual atau multilingual. Yang kedua, batas bangsa dan bahasa menjadi tidak jelas. Efek yang ditimbulkan dari akibat masyarakat aneka bahasa. Yang ketiga, hubungan etnik dengan jenis kelompok lain juga tidak jelas. Jadi itu akibat yang ditimbulkan dari adanya masyarakat aneka bahasa. Yang selanjutnya yaitu bagaimana bangsa aneka bahasa berkembang. Dalam sejarah terbentuknya bangsa yang aneka bahasa ada 4 pola, yaitu melalui migrasi, penjajahan, federasi, dan wilayah tapal batas. Dengan adanya 4 hal tersebut, menjadikan masyarakat yang terdapat dalam suatu wilayah itu menjadi beraneka ragam bahasa dan budayanya. Sehingga di dalam masyarakat tersebut timbullah kebudayaan-kebudayaan asing, terutama dalam hal bahasa. Jadi dengan 4 pola ini, migrasi, penjajahan, federasi, dan wilayah tapal batas, ini bisa berkembang suatu bahasa dalam masyarakat aneka bahasa. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya dan teman saya Majuri. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.